episode ini kita akan mereview Mercedes-Benz G300, salah satu ikon 90-an di otomotif Indonesia yang akan kita review kali ini. Let's go! Jadi ini dia interiornya, automatic, mirip Boxer, Mercy tahun 90-an. Cuman bagian konsolnya cukup ramai kan. Ini bagian tengah adalah bagian untuk pemilihan gardan mana yang mau digunakan, depan, tengah, which is 4-4-nya, dan belakang. AC-nya masih banyak yang puter, masih campuran antara Boxer sama Tiger. Bagian tengah, wood panelnya masih sangat mulus. Kayaknya joknya udah diganti kulit. Mungkin yang aslinya udah bau atau banyak yang robek-robek. Tapi tentunya no problem. Tambah ganteng terus. Ini ya juga lucu, bagian armrestnya kepisah masing-masing. Captain seat, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita masuk bagian belakang. Wow, naiknya agak tinggi, hampir jatuh. Wow, langsung kedap. Cukup gede, cukup tinggi. Headroomnya juga cukup tinggi. Bagian depannya. Dan bukaan jendelanya ada di bagian pilar B. Lucu nih, segini aja. Cukup fungsional. Tentunya ini bagian yang tidak semua orang punya. Wow, ada subwoofer. Tambahan 4 orang untuk duduk di sini. Jadi jatuhnya ada 5 tambah 4, 9 seater. Ini ada pegangan khusus asli untuk para ajudan. Pegangan bagian luar, jangan masuk, jadi jagain di luar aja, kayak kenek. Oke guys, dalam G300 warna hijau, mobil ini legend. Ini zaman-zamannya BMW belum bikin SUV, Jepang-Jepangan Honda belum ada SUV-nya, belum ada CR-V, baru Toyota. Jadi kesannya posisi duduknya lebih tinggi karena kap mesinnya agak jauh di bawah. Lebih enak sih ngelihatnya, cuman ya ride feel-nya sih ini cukup solid ya. Mercy platform ini udah dari tahun 70-an dan sampai sekarang bentuknya sedikit banget yang berubah. Bagian dalam sih yang lebih banyak perubahan, cuman secara luarnya template-nya seperti ini aja. Mungkin chassisnya lebih bagus untuk yang modern, mesinnya tentunya lebih banyak pilihannya. Tapi so far ini sih nggak kelihatan mobil tua banget. Emang kuncinya sih di perawatan, khususnya di bagian mesin sama interiornya cukup untuk selalu bikin mobil lo kerasa baru. Beberapa orang bilang mesinnya G300 ini cukup pas lah untuk bodi yang cukup berat. Tentunya kalau G500, G55 dan lebih tinggi lagi itu udah lebih dari cukup. Karena emang mesin ini mirip-mirip Boxer yang E320, tapi tentunya bobotnya jauh lebih besar. Mesinnya straight line 6, dan ciri-ciri dari mesin ini itu emang nggak bisa dibejek. CC gede itu emang harus diurut, tapi sekalinya lo coba bejek, torsinya lo udah mulai kerasa, cuman lo belum laju aja gitu. Keep in mind juga bentuknya karena tidak aerodynamic, kotak-kotak begitu, jadi kalau lo ngebut ya agak pelan sedikit lah, ketahan sama non aerodynamicnya. Dan tentunya kalau sekali lo naik G-Class itu emang lo rasanya bisa kayak pejabat, bisa kayak petinggi, bos. Intinya
salah satu orang penting lah. Pejabat-pejabat dan kepala-kepala pemerintahan memilih G-Class sebagai mobil ajudan. Paling nggak ajudan, yang tentunya dia juga nyaman sendiri untuk gunakan. Mercedes itu the last name in quality, in security, and in elegance. Steeringnya cukup enteng, tapi body rollnya sangat minim. Hebat. Keep in mind mobil ini cukup standar, nggak ada yang dianeh-anehin, nggak ada yang dimodifikasi, hanya simple, good maintenance. Kita coba. Oh, ini not bad. Torsinya cukup gede dan lo ngerasain ada sedikit hentakan ke belakang. Hanya untuk mesin 3000 cc yang dari tahun 90-an loh. Ini G-Class kayak udah cukup mahal sekarang ya. Dulu tuh mungkin yang cukup oke masih puluhan, mungkin seratusan, dan ini mungkin tahun 2010 ya. Sekarang gue nggak tahu harganya berapa. Udah menggila. Ini sih mobil emang enak banget sih. Mau pakai harian, mau pakai kantor, mau pakai cuman ke mall doang atau bawa keluarga. Ini sangat ideal. Jangan tanya bensinnya. Namanya Jakarta, bisa sangat boros. But apa yang lo dapetin, comfortnya, looknya, gengsinya, itu semuanya top notch. Lo turun dari mobil ini, diliatin orang, oh siap, hormat. Emang nggak banyak mobil-mobil hari gini yang bisa ngasih lo efek itu. Karena tadi posisi duduknya agak tinggi, ini apa kaki gue yang pendek ya? Ini nggak bisa diturunin juga. Jadi kaki gue tuh agak jauh nginjek gasnya. Kalau rem sih fine-fine aja. Ini Mercy sih emang quality banget sih. Kedap, lo kerasa nggak ada rattle, bunyi-bunyi apapun sama sekali. At the same time, secara desain bentuknya timeless. Ini kayaknya gue salah baju apa ya? Gue pakai mobil ini tuh rasanya harus pakai jas. Man in Black. Tentunya mobil ini sangat punya kekuatan, sangat punya plus point di area off-road. Mobil ini 4-wheel drive. Dan teman-teman gue yang hobiis G-Class itu sering banget pakai off-road. Ada beberapa kali nyangkut segala macam, cuman masalah teknis lah. Itu funnya emang di situ. Cuman intinya emang G-Class itu, menurut gue G-Class itu agak sayang dipakai off-road. Cuman ya jangan dimanjain juga. Lo udah beli, pakai, nggak bakal rusak. Mungkin ketangguhannya bisa diadu G-Class ini dengan Land Cruiser apapun dari Toyota. Mungkin kalau gue pakai ini sih dengan harganya hari ini, mungkin ya gue pakai Land Cruiser aja kali lah ya. Ini tuh buat di kota aja, buat rapi-rapihan, selalu klimis, selalu bersih, jangan kena debu, jangan kena lumpur. Ini gue ngeliat S-Class aja kecil banget tuh. Itu lari 10-15 km per jam aja itu udah kerasa gangster gitu loh. Kayaknya mobil ini tuh emang lebih enak dibawa. Lu yang nyetir, jangan duduk belakang. Duduk belakang ya udah lu kayak naik kamar aja, naik truk aja gitu. Tapi di depannya itu yang posisi yang bener-bener ngasih lihat bahwa ini Mercy dan lu bawa gua dan ayo kemana aja gua jabanin. Zaman dulu gue inget tahun 90-an orang banyak banget yang naik Jeep Mercy ini. Dari zamannya GE 280 yang masih nggak ada over fendernya, velgnya juga masih cemen. Tapi still dari zaman dulu itu aja sampai zaman sekarang tuh lari 10-15 km per jam aja itu udah kerasa gangster gitu loh.
Zaman dulu gue inget tahun 90-an orang banyak banget yang naik Jeep Mercy ini. Dari zamannya GE 280 yang masih nggak ada over fendernya, peleknya juga masih cemen. Tapi still dari zaman dulu itu aja sampai zaman sekarang lo masih dilihat, lo masih dianggap sebagai somebody karena mobil lo itu Jeep Mercy. Lo ngerasain kulit-kulitnya aja nih, ini masih quality banget. This interior will last a lifetime. Ini apa sih mobil ganggu amat, toet. Oke, kita tes off-road dikit. Wah, lembut, goyang-goyangannya enak, bantingannya lembut. Oke guys, thank you banget udah nonton episode ini sama gue di Anak Mobil Banget. Dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Peace out.